Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila yaumil muhasabat, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu alazim. Hadirin rahimakumullah, para hujjaj, para pengurus DKM Padi Ruskan yang kami hormati dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menapaki hari ke-9 dalam rangka ibadah Ramadan. Semoga puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya seluruhnya yang sudah kita lakukan diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sisa ke depan kurang lebih 21 hari, semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah ikhlas untuk mencapai ketinggian derajat Ramadan yang kita raih. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan kekasih Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah yang Maha Agung. Semoga kelak yaumil mahsyar kita merindukan beliau, karena kita tidak bertemu dengan beliau, hanya mendengar sejarah keindahan wajahnya, budi pekertinya, perjuangan yang sangat gigih. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kalimat la'allakum tattaqun pada ujung ayat 183 surat Al-Baqarah itu pemahaman secara detailnya sangat luas, karena hampir banyak di beberapa ayat ujungnya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sederhananya istilah takwa itu difahami semua oleh banyak orang, karena menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan itu bahasa yang sangat mudah dicerna dan seakan-akan gampang untuk diamalkan. Padahal begitu amat sulitnya kita mengamalkan perintah seluruhnya dan mengamalkan untuk meninggalkan seluruhnya. Tapi begitu kebesaran Allah mencurahkan kepada hambanya dengan hidayah dan taufiknya, tidak ada seorang pun yang tidak bisa untuk meraih takwa dengan kebesarannya. Tinggal siapa yang paling kuat mohon kepada Allah menuju takwanya, dan orang banyak yang mengabaikan menuju takwanya. Semoga khususnya kita yang kumpul di Masjid Nur Sa'adah beserta keluarga, orang yang dipilih oleh Allah menjadi kuat untuk menuju takwanya sampai Allah berikan hidayah dan taufiknya. Untuk mencapai derajat takwa
maksimalkan perangkat yang ada dalam tubuh kita yang sifatnya abstrak, tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Mana perangkat yang ada di dalam tubuh kita yang bersifat abstrak, bisa dirasakan walau nggak kelihatan? Pertama adalah fikir. Yang kedua adalah hati. Yang ketiga adalah akal. Yang keempat adalah nafsu. Yang kelima adalah ruh. Ini 5 perangkat ini nggak bisa dilihat oleh mata kita. Tapi perangkat itu menjadikan manusia sempurna manakala memanagenya dengan sebaik-baiknya sehingga mereka menjadi insanul kamil. Dan Ramadan itu sejatinya bentuk dari rahmat Allah kepada umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan kepribadiannya yang syarat dengan salah dan khilaf masuk ke dalam bulan suci. Allah ampunkan seluruh permasalahan salah dan khilafnya dengan ikhlas menuju ibadahnya, dengan ikhlas menuju segala aktivitasnya hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lagi-lagi kalau kita tidak memanagenya dengan 5 perangkat tadi, puasa tinggal puasa, pahalanya nggak ada. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amin sha'imin laisa min syiyamihi illal ju'i wal atos." Nanti di padang mahsyar berapa banyak umat yang hasil puasanya tidak mendapatkan bagian keberkahan rahmatnya dengan diturunkan pahalanya, tapi yang tersisa dalam ingatannya adalah bekas lapar dan haus. Mari kita renungi. Fikir itu adalah satu lompatan manusia yang sangat luar biasa ketika didorong oleh hati. Dan hati yang bersinar dengan cahaya Allah itu dikendalikan oleh akal. Dan akal itu sejatinya adalah hamba yang memiliki kepedulian kepada manusia. Makanya istilah Imam Ghazali ada bala tentaranya. Siapa bala tentara akal? Para malaikat. Para malaikat menjadi bala tentara akal. Dan ketika para malaikat itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk ada dalam keberadaan hatinya, maka hati akan mendorong fikir untuk selalu menjadi fikir yang jernih dan selalu laju ke depan step by step menjadi orang yang taqarrub kepada Allah dan terus sampai akhir hayatnya mendapatkan gelar muqarrabin. Gelar muqarrabin ini gelar yang tinggi, yaitu gelar dari Allah. Makomnya disebut makom muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah. Di luar sana banyak orang yang ngaku beriman, ibadah sholatnya kenceng, puasa sunnahnya tidak kalah, tetapi fikirnya
dikendalikan oleh hatinya tidak sepenuh hati karena terkontaminasi oleh hawa nafsunya. Ketika hati itu terkontaminasi oleh hawa nafsunya, maka bala tentara akal yang sejatinya Allah berikan untuk membantu kepribadian manusia seperti yang sejatinya fitrah adalah pentaat dan penurut, maka tidak maksimal kekuatan bala tentara akal yang ada di situ. Maka kemudian jadilah sholat tapi kurang ikhlas. Karena sholatnya kurang ikhlas, maka banyak permintaan-permintaan yang bersifat duniawi kepada Allah. Begitu Allah tidak turunkan rahmat duniawinya, dia protes kepada Allah. Padahal rahmat akhirat itu jauh lebih baik daripada Allah berikan rahmat dunia. Kita sih pengennya dapat rahmat Allah dunia dan akhirat. Tapi kalau kemudian disuruh pilih, wal akhiratu khairu wa abqa, rahmat Allah akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Maka kemudian hawa nafsu berlawanan dengan akal. Akal bala tentaranya adalah para malaikat, hawa nafsu juga punya bala tentara namanya iblis. Dan jangan lupa hawa nafsu ini sejatinya baik kalau selalu ada dalam bimbingan akal. Tapi karena seringkali manusia itu senang akan dunianya melebihi batas yang diperintahkan oleh Allah, maka hawa nafsu seringkali divonis oleh kita penghalang mendekatkan diri kepada Allah. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengingatkan kepada kita kan peristiwa ketika dalam istana hanya berdua dengan Zulekha, dan dia kemudian diperdaya berusaha untuk ditaklukkan oleh Zulekha. Nabi Yusuf lari dan terus dikejar dan terus dikejar dan terus kejar, lari tapi karena dalam ruangan itu tidak leluasa, akhirnya ketangkap juga. Tapi ketangkapnya Nabi Yusuf bukan ketangkap dalam keadaan kondisi menyerah, tapi dalam kondisi tawakal kepada Allah karena ikhtiarnya sudah maksimal. Dan Nabi Yusuf berkata yang Allah firmankan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak membiarkan jiwaku, hawa nafsuku, karena sungguhnya hawa nafsuku akan menyuruh aku berbuat jahat, kecuali ini yang kita harus raih, illa ma rahima Rabbi, kecuali hawa nafsu yang diberi kasih sayang oleh Tuhanku. Karena sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hawa nafsu itu baik selama hawa nafsu itu ada dalam bimbingan akal, dan akal selalu kuat dengan bala tentaranya. Contoh yang konkretnya sholat. Sholat itu butuh hawa nafsu. Karena dibimbing oleh akal, maka hawa nafsu sholatnya menjadikan hawa nafsu mutmainnah. Saat imam baca Fatihah,
kita mendengarkan. Saat amin selesai kita baca Fatihah. Imam menunggu sebentar, kemudian imam baca surat. Kalau kita Fatihah selesai, imam baca surat, kita dengarkan lagi baca surat. Sampai imam ruku, kita ikut ruku. Tapi kalau hawa nafsu tidak dikendalikan karena akalnya juga tidak mampu membimbing hawa nafsu, karena pengetahuan agama juga tidak menunjang untuk ke arah itu, akhirnya imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah, imam baca surat, makmum baca surat. Itu semua adalah makruh dalam ibadah sholat berjamaah, karena di fikih disebutkan disunnahkan mendengarkan Fatihah bagi makmum apabila imam membaca Fatihah, dan diwajibkan membaca Fatihah setelah amin, karena Fatihah adalah rukun qauli yang tidak boleh ditinggalkan, rukun yang wajib diucapkan. Maka imam istirahat sebentar, tarik napas 2-3 kali, baru baca surat, supaya makmum sudah selesai baca Fatihah, minimal sudah separuh lebih, sehingga ketika imam baca surat, makmum mendengarkan sisa surat yang dibaca oleh imam. Itu kerangka bagaimana hawa nafsu mentaati kebaikan-kebaikan yang Allah anugerahkan untuk ibadah. Termasuk juga hawa nafsu makan. Buka puasa kita ini perlu hawa nafsu makan. Kalau nggak ada hawa nafsu makan, nggak ada selera makan, kita nggak makan. Lapar, haus, pengen makan nanti pada saat beduk. Makanya ada istilah ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur. Di antara sunnah puasa adalah segera buka pada saat sudah waktu maghrib dan akhirkan sahur sampai menjelang imsak baru selesai. Jangan diakhirkan sahur, imsak baru sahur. Kapan sikat giginya? Masa adzan dilepeh? Nah, ketika orang makan dengan hawa nafsu yang mutmainnah, dibimbing oleh akal, maka kita akan baca serangkaian proposal yang disampaikan oleh Nabi untuk diamalkan. Ketika beduk tiba, kita baca Alhamdulillah. Terus kita baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zabat thoma'u wa talatil uru'u wa sabatal ajru insyaallah ta'ala minal. Kata orang-orang sekarang, panjangan Ustaz, ya Allah, yang umum aja. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai, baca. Hawa nafsu baik dibimbing. Mas, jangan makan yang asal. Sunnah Rasul makannya korma. Kormanya nggak ada, insya Allah ada. Kalau Allah kasih rezeki, karena sekarang korma tidak harus ke Arab, datang ke mana-mana. Pasar Palmerem banyak, pasar burung banyak. Sampai nggak ada banget. Yang manis asli, pisang rebus, sehat. Jangan pisang goreng, nanti batuk-batuk serak. Pisang gorengnya nanti dimakannya habis traweh. Itu tuh kepentingan hawa nafsu yang selalu ada dalam kebaikan. Kenapa? Karena badan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk sehat. Tapi pilihan. Allah memerintahkan badan kita sehat, tapi pilihan, kita mau sehat nggak? Kalimatnya jelas. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wa inna li jasadika alaika haqqan. Dan pada jasadmu ada kewajiban yang wajib kamu penuhi.
Begitu dung azan, Allah malakasem tuh langsung minum air dingin. Es batunya ada 5 biji. Butuk masukin tuh dari kulkas. Wah, nikmat banget, serasa di tenggorokan dah habis. Tambah lagi yang manis buatan, tambah lagi. Begitu pala langsung naik, punceng, pusing. Itu karena kepribadiannya, hawa nafsunya tidak mendapatkan bimbingan pada saat nafsu makan untuk minta dipenuhi kebutuhannya. Itu penting, bukan saja kepada orang-orang tua di atas 60-an, tapi yang di bawah 60 juga penting untuk kelanjutan ibadah dan kelanjutan kesehatan pada waktu-waktu berikutnya. Nah, pemberdayaan hawa nafsu dan akal harus selalu seperti tangan kanan dan tangan kiri, saling menopang, saling membantu, saling memberikan inspirasi kebaikan-kebaikan. Itu yang menghasilkan nilai takwa yang sempurna. Baginda Rasul itu punya hawa nafsu. Dan semua manusia, para Rasul punya hawa nafsu. Tapi Allah lebih menolong para Rasul dibanding umatnya, karena para Rasul lebih dekat permohonannya kepada Allah untuk mendapatkan bimbingannya. Andai kita jadi umatnya juga dekat kepada Allah untuk mendapatkan bimbingannya, bukan mustahil hawa nafsu kita diberikan oleh Allah kebaikan yang berlimpah. Termasuk hawa nafsu tadarus. Jangan lupa, inspirasinya datang dari akal yang bala tentaranya malaikat. Tadarus Ramadan, pahalanya berlimpah karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Begitu buka Al-Quran, kata orang semua banyak-banyak lah mas, capek, diturutin. Akhirnya sampai hari ke-9, boro-boro sudah 9 juz, baru 3,5. Ada yang baru selesai kemarin, ada anak murid tanya, ada berapa juz mas? Baru selesai Al-Baqarah, ya ilah Allah, 1 hari ke-8 baru selesai Al-Baqarah. Ya saya kan masih kuliah Pak Ustadz. Banyak alasan hawa nafsu itu. Yang kerja, saya kan masih kerja. Yang pensiunan, beda lagi alasannya. Saya kan kesehatannya udah tidak sebugar dulu. Oh iya, apalagi terus. Akhirnya nggak ada itu hawa nafsu itu nyerah. Alasan terus. Padahal pada masa sahabat, sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW, setiap Ramadan banyak yang menghafalkan Al-Quran berulang-ulang dari satu hari ke hari berikutnya. Bahkan dalam sejarah disinyalir ada yang khatam per 1 hari 1 malam 1 Al-Quran. Subhanallah. Untuk orang yang dientengkan lidahnya, 1 juz itu rata-rata 30 menit. Berarti butuh 15 jam dari jumlah 24 jam. Itu lebih dientengkan lagi, ada yang hanya butuh 17 menit. Kita tidak muluk-muluk, minimal 1 bulan ini khatam 1 Al-Quran. Karena kita adalah keterbatasan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Tapi baik kita yang tingkat kefahaman dan tingkat kelancarannya diberikan kemudahan oleh Allah, ayo lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali, lebih dari 4 kali dan seterusnya. Karena di sana
kelak akan dibedakan orang yang cinta kalamullah dibanding orang yang biasa-biasa saja membaca kalamullah. Jadi ingat Bishr al-Khafi, seorang ulama sufi yang masa mudanya sempat tidak jadi orang baik, hidup pada masa Imam Ahmad bin Hambal tahun 800-an Masehi. Pulang malam lihat lembaran Al-Quran di jalan, diambil kertas sobekan Al-Quran di jalan, sampai rumah dikasih minyak wangi, taruh di atas. Malam-malam tidur mimpi, ada suara, Bishr, kamu telah mengharumkan kalamku, akan aku harumkan kamu dunia dan akhirat. Bangun dari tidur, badannya menggigil, rasa takut kepada Allah, dan pagi harinya nyari guru, nyari ilmu, taatnya luar biasa, sampai dia jadi waliullah. Dan cintanya kepada Allah sampai dikagumi oleh Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal dengan nama Imam Hambali. Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Di Baghdad itu yang terkenal Imam Hambali pada masa itu. Bishr al-Khafi nggak dikenal, tapi jiwanya, hatinya Imam Hambali tahu persis kalau Bishr al-Khafi sangat luar biasa. Maka kalau malam setelah selesai ngajar santrinya, suka sowan datang ke Bishr al-Khafi. Dan sering dilakukan. Karena sering melakukan yang seperti itu, dilihat sekali waktu oleh muridnya unjuk rasa. Demo, tapi dengan cara yang baik. Dan dikumpulkannya para murid itu yang demo. Betul, di mata masyarakat aku yang paling hebat. Karena aku hafal ribuan hadis. Dan aku hafal Al-Quran, aku juga ahli fikih yang sangat luar biasa. Dikenal di seluruh jazirah Irak, bukan saja di Baghdad sampai ke Basrah. Banyak orang mengenal saya. Tapi urusan mengenal Allah, saya belum ada apa-apanya dibanding Bishr al-Khafi. Makanya saya kalau malam ke sana, saya belajar mengenal Allah sebetulnya. Baru muridnya diam. Rupanya ada ilmu yang tinggi, yaitu ilmu mengenal Allah. Ya kan ketika malaikat Jibril turun kepada baginda Rasul Muhammad SAW di hadapan orang banyak dengan menyerupai sosok laki-laki yang tampan, yang bau harum, bajunya serba putih, anggun. Ditanyakan mal Islam, dijawab oleh Nabi dengan jawaban rukun Islam. Ditanyakan mahwal iman, dijawab dengan lugas oleh baginda Rasul dengan menjawab sebagai rukun iman. Setiap kali jawaban Rasul, Jibril mengatakan sodakta, sodakta. Kamu benar Muhammad, kamu benar Muhammad. Ketika ditanya mahwal ihsan, apa ihsan itu ya Muhammad? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakinkan Allah melihat kamu. Sodakta ya Rasulullah, kamu benar wa Rasulullah. Pamit Jibril itu. Para sahabat nggak pada tahu kalau yang datang itu Jibril. Kita udah pernah banyak dengar dari para dai. Nabi Muhammad menyampaikan, tahukah kamu siapa yang tadi datang mengajar pertanyaan dan sebagainya. Mereka para sahabat selalu kalau ditanya oleh Nabi menjawabnya dengan bahasa yang paling akhlak dan tata krama. Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Huwa Jibril yu'allimuni, dia adalah Jibril memberikan pelajaran kepada aku. Oh, terkagum-kagum, tengok-tengok, udah gak ada, hilang. Nah, Bishr al-Khafi itu mengenal Allah seakan-akan dia bisa melihat Allah. Imam Ahmad belum nyampe pemahaman tentang mengenal Allah seakan-akan bisa melihat Allah. Kita sering juga mendengar wallahu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu ada dalam surat Qaf. Kami Allah dekat kepada engkau hamba, lebih dekat daripada urat leher. Bingung kita mikirnya karena keterbatasan akal, keterbatasan fikir, keterbatasan hawa nafsu, keterbatasan roh untuk mencerna ayat tadi. Bishr al-Khafi faham. Dan ketika sujud itu adalah yang terdekat antara hamba dengan Allah. Ketika baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi, aku selalu memujinya, Allah jawab. Ketika hamba-hamba Allah sujud dalam keadaan kondisi tidak nyaman, tidak ikhlas, tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana, Allah tidak jawab atas apa yang dibaca dalam sujud. Itu makanya nanti di padang mahsyar sholat itu beragam hasil yang diberikan oleh Allah. Ada yang baik sampai ke yang paling baik, ada yang buruk, ada yang sampai yang paling buruk. Yang paling buruk digambarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Datang gulungan awan hitam amal sholat itu, dan kemudian menampar orang melaksanakan sholatnya. Na'udzubillah min. Maka ayo hawa nafsu kita untuk segala kebaikan selalu dapat bimbingan dari akal. Akalnya mendapatkan bimbingan dari para malaikat dari sebab pengetahuan kitanya dalam ilmu pengetahuannya yang selalu mohon kepada Allah manfaat. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah kita akan selalu ada dalam kebaikan-kebaikan. Ruhnya yang belum sempat disentuh itu penggerak seluruh aktivitas 4 tadi. Penggerak fikir, penggerak hati, penggerak hawa nafsu. Tanpa ruh tidak ada pergerakan apa-apa dan mati manusia. Balik lagi, ruh juga ketika terkontaminasi oleh hawa nafsu yang mengintervensi akalnya jadi gelap di dalam hati manusia, maka malaikat tidak berdaya, maka ruh pun hidup tapi tidak dalam keadaan keberdayaan untuk menjadikan taat kepada Allah dalam pergerakannya. Makanya ruh juga ada yang hitam, ada yang putih jatuhnya. Itu kembali kepada bagaimana kepribadian manusia, sehingga sampai hatta idza jaa ahadakumul mautu qala law rabbi laula akhartani ila ajalin
qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Itu kan contoh orang yang kikir karena kepribadian dunianya semuanya hanya untuk kesenangan kepribadiannya. Mereka tidak ada zakat, mereka tidak ada infak, mereka tidak sedekah, boro-boro ikut bangun masjid, boro-boro ikut nyantunin anak yatim dan sebagainya. Terkejut saat Israel datang, dia berkata, Tuhan, tangguhkan umurku sebentar saja. Nyesalnya kemudian. Sebentar saja. Ila ajalin qarib, sebentar, cuma sekedar mau bagi-bagi itu harta untuk masjid, untuk anak yatim. As-saddaqa wa akum disebutkan. Nasolihin, aku akan bersedekah dan semuanya menjadikan kami orang soleh. Allah jawab saat yang bersamaan. Apa jawaban Allah? Ada ayat yang terakhir surah Al-Munafiqun. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguhkan ajal seseorang apabila sudah sampai waktunya. Itu gambaran yang harus difahami oleh kita. Jadi puasa kita yang sudah hampir sepertiga, tinggal 1 hari besok insya Allah hari Senin. Moga-moga selalu ada dalam keikhlasan yang kita lakukan, sehingga aktivitas kita penuhi, tapi sesuaikan dengan kemampuan badan, bukan sesuaikan dengan kemauan. Kalau kemauan mah biasanya malas untuk hal yang baik. Tapi kalau kemampuan, hal yang bersifat maksimal, insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah. Dan istiqomahkan perjalanan 20-an hari ke depan dengan ibadah-ibadah yang dicintai. Sebab setiap ibadah yang dicintai insya Allah akan bahagiakan hati. Ketika hati kita bahagia, hawa nafsunya juga ikut bahagia, karena hawa nafsunya menjadi hawa nafsu mutmainnah, fikirnya menjadi fikir yang sehat. Bapak hadirin rahimakumullah, itu saja yang kami sampaikan. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Dan semoga ibadah puasa kita menjadikan kebaikan yang berlimpah untuk kita. Dan semoga ridho Allah menyertai kita dalam seluruh aktivitas kita. Dan selanjutnya mari kita tutup dengan doa di awal Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mohon kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan semuanya, dunia dan akhiratnya. Al-hadinah wa likulli niyatin sholihah wa hadratin Nabi Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.